Sing, 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 wah, sing. Rampungake tang piutang Karaharja. Disutradarai oleh Billy Christian, film ini diadaptasi dari sebuah kisah yang pernah viral di sosial media tentang pengungkapan ritual tumbal pesugihan di pabrik terpencil. Sebagai anak bungsu, Erwina harus kerja banting tulang demi melunasi hutang kakaknya dan menanggung biaya hidup sang ibu sematawayang. Pabrik batik itu menyimpan misteri kelam di mana semua karyawan dilarang berkeliaran di area pabrik saat petang menjelang. Kejadian aneh semakin menghantui sejak Erwina bekerja di tempat itu. Agar mendapat rekomendasi kerja di pabrik baru Tuban, Erwina harus mengatur rencana untuk bekerja sama dengan seorang rekan kerja. Semua berjalan mulus hingga Erwina melanggar peraturan pabrik dan ketahuan masih bekerja di malam buta. Naas apa yang akan dialami Erwina setelah melanggar peraturan perusahaan? Berikut ceritanya. Malam itu tampak sebuah ritual sesat penyembahan kepada iblis untuk meminta kekayaan dan kemewahan duniawi. Seorang pria tergeletak tanpa nyawa dengan tubuh bersimbah darah. Sementara seorang gadis kecil ditutup matanya, namun anak itu menangis air mata darah. Sang pemimpin ritual mulai menggoreskan gunting di telapak tangan untuk mengikat janji dengan iblis. Di depan sebuah cermin, wanita itu menorehkan tulisan kesepakatan yang bisa menyatukan kejayaan mereka dengan bangsa jin. Dan film pun dimulai. Rumah Erwina malam itu tampak lengang dan sepi dengan cermin yang selalu ditutup kain batik merah. Foto masa kecilnya masih terpajang di tembok bersama mendiang ayah tercinta. Kini hanya tinggal Erwina dan kakaknya Rian dan seorang ibu yang dipanggil Ama. Rupanya Erwina sibuk menggosok bak mandi besar bekas kejayaan bisnis ayahnya dulu. Samar-samar terdengar suara pria yang memanggil nama Erwina dan ratusan lintah menggeliat menuju ke bak mandi hingga membuat wanita itu berteriak ketakutan. Erwina berusaha untuk menenangkan diri dan bayangan lintah menghilang begitu saja. Kala itu, Jumat 9 Februari 2014, tepat jam setengah 7 malam, Ama menutup cermin di kamarnya dan menusuk jari menggunakan jarum sampai berdarah. Melihat hal itu, Erwina tak habis pikir dengan kebiasaan Ama yang selalu berdarah ketika menjahit. Tusuk hobi, Mak. Erwina mengambil plester dan obat merah untuk mengobati luka di jari ibunya. Begitu melihat wajah Erwina yang tampak resah, Ama langsung tahu jika putri bungsunya itu berhalusinasi lagi. Ama mengeluhkan biaya psikiater yang mahal, tapi Erwina tak kunjung sembuh dari penyakit delusi. Erwina berusaha membela diri dan berkata jika pengobatan baru dilakukan sebulan. Erwina menggendong putra satu-satunya Jody yang sudah terlelap di kamar Ama. Lagian munculnya juga baru sekarang-sekarang ini. Sebelum keluar dari kamar, ibu satu anak itu berkata jika ia sudah mencari kontrakan rumah untuk ditempati setelah rumah berhasil dijual. Ama tak setuju dengan rencana Erwina untuk menjual rumah warisan Susanto itu. Ia berkata rumah itu adalah miliknya. Ini rumahku. Pagi berikutnya, Jody merengek pada ibunya untuk berlibur ke pantai seperti Farel dan Akbar. Karena Erwina tak punya uang, ia meminta Jody untuk bermain di rumah saja bersamanya. Please, ayo ya Bu, please. Main sama ibu. Selesai masak, mereka makan bersama Rian yang merupakan kakak kandung Erwina. Sebagai pemuda pengangguran, Rian sibuk menulis nomor togel yang kemungkinan menang besar. Tak berselang lama muncul gerombolan debt collector yang menagih hutang Rian. Erwina dan Jody sudah terbiasa dengan hal itu. Kamu yang punya uang. Uangnya cuma ada buat kita makan. Mereka menyelinap pergi melalui pintu belakang agar tidak ikut kena teror dari pria penagih hutang. Saat berjalan melewati warga, Erwina tak lupa menempelkan selebaran iklan rumah dijual agar rumah warisan ayahnya segera laku untuk melunasi hutang Rian dan menyewa kontrakan. Ayo.
Seorang pria misterius dengan topi koboi yang khas mengamati iklan itu dan mengambil kertas yang ditempelkan Erwina. Setelah berjalan cukup lama, Erwina dan Jody sampai juga di pabrik sale pisang tempat Erwina bekerja. Sebelum memulai pekerjaannya, Erwina menemui sang atasan untuk mengambil bayaran. Tak disangka, gaji Erwina bulan itu terkena banyak potongan dengan alasan yang sering datang terlambat. Kok cuma segini, Pak? Mau lupa banyak kasbon tadi. Erwina memohon agar ia bisa kasbon untuk menutup kebutuhan harian di rumah. Atasan Erwina tak mau memberi pinjaman uang dan mengusir wanita itu dari ruangannya. Erwina terpaksa kembali bekerja dengan hati yang bersedih. Jody mulai bosan main mobil-mobilan sendiri dan merengek pada ibunya untuk main berdua. Karena Erwina masih bekerja, ia meminta Jody untuk mencari kesibukan sendiri. Jody berlari keluar dan menjauhi dari pengawasan Erwina. Sosok pria misterius bertopi koboi muncul di pabrik sale pisang sambil memperhatikan si kecil Jody yang asik main sendiri. Erwina berlari mencari keberadaan anaknya yang sudah dikelilingi banyak pekerja. Tak disangka, tubuh anak malang itu tersiram minyak panas bekas penggorengan sale pisang. Erwina langsung minta tolong untuk membawa Jody ke rumah sakit terdekat. Enggak. Malam harinya, Erwina dibuat pusing oleh telepon dari rumah sakit umum daerah yang mendesak agar biaya perawatan Jody segera dilunasi. Erwina tak tahu harus meminjam uang kemana lagi dengan tagihan sebesar 15 juta itu. Ia hanya bisa menangis terseduh hingga menyadari cermin di rumahnya tersingkap sebagian. Erwina berhasil menutup cermin itu dengan kain bersama dengan Rian yang pulang membawa nomor togel. Karena malam sudah sangat larut, Erwina menyuruh kakaknya untuk mengecilkan volume suara. Ia takut amat terbangun oleh kegaduhan yang dibuat kakak sulungnya itu. Rian tak terima dan mencemooh Erwina sebagai ibu yang tak becus mengurus anak. Erwina yang kesal langsung menampar sang kakak dan mendapat balasan tamparan keras dari tangan Rian. Tak berselang lama, ponsel Rian berdering nyaring, namun saat diangkat tak ada suara apapun yang menyahut. Setelah menutup telepon, kini giliran ponsel Erwina yang berdering. Rian kembali mengangkat telepon itu, namun tak ada suara yang terdengar. Telepon itu seolah hendak bicara dengan Erwina, namun ia terlalu takut untuk menghadapi mimpi buruknya sendiri. Berisik banget sih. Ponsel Erwina tak henti berdering dengan belasan panggilan miss call yang mengganggu. Ama keluar dari kamar dan mengeluhkan suara berisik yang mengganggu ketenangan tidurnya. Erwina terpaksa mengangkat telepon misterius itu dan pria misterius bertopi koboi itu berkunjung ke rumah Erwina meski sudah menunjukkan lewat tengah malam. Ama menyapa sahabat mendiang suaminya Darmono. Pria itu meminta maaf datang di malam buta karena macet dalam perjalanan ke sana. Ama langsung mempersilahkan pria itu masuk ke dalam. Erwina menyajikan minuman di mana Darmono memanggil nama Erwina dengan penuh mesra. Terima kasih Erwina. Erwina terkejut bagaimana pria itu mengetahui namanya. Darmono tertawa dan berkata sejak Erwina masih kecil dulu ia sering menimangnya. Erwina berusaha menanyakan keberadaan ayahnya Susanto yang tak kunjung pulang ke rumah. Rian justru berkata jika ayah mereka itu sudah pasti meninggal dunia. Bahkan Rian berkata jika ayah masih hidup pasti malu mengetahui Erwina hamil di luar nikah. Erwina tak terima dan balik menghina Rian sebagai pemuda pengangguran yang doyan mabuk-mabukan dan main judi. Pemabuk, pengangguran, tukang judi, suka nyuri duit Erwina. Darmono mengungkapkan terakhir kali ia bertemu Susanto adalah saat pria itu menolak tawaran kerjasama yang melibatkan proyek besar. Darmono kehilangan kontak dengan keluarga Susanto hingga akhirnya menemukan rumah dijual yang tercantum alamatnya di kertas itu. Darmono menawarkan pekerjaan pada Erwina untuk ikut mengabdi di pabrik batik Gemak Ripah milik Pak Ilyasa. Ambil Win, biar utang kita cepat lunas. Utang kita? Erwina langsung menolak tawaran itu karena ia harus menjaga Jody yang sedang sekarat di rumah sakit. Darmono langsung memberikan sekepok uang tunai yang dibuat rebutan oleh Ama dan Rian. Maaf Om, tapi kami nggak mau. Ama langsung memaksa Erwina untuk ikut Darmono agar uang pemberian Darmono dianggap lunas.
Erwina tak bisa mengelak lagi dan mengemasi pakaian ke dalam tas sambil menahan tangis. Lunas ya, Dar? Perjalanan menuju pabrik memakan waktu belasan jam di mana lokasi sangat tersembunyi di dalam hutan rimba. Bahkan mobil Darmono tak bisa parkir di kawasan pabrik karena akses menuju pabrik itu hanya bisa dilewati satu mobil saja. Sesampainya di sana, Erwina disambut dengan kumpulan lintah yang menggeliat di atas gapura. Mereka harus berjalan kaki sampai ke bangunan utama pabrik batik tradisional. Lama ketemu Powell. Sesampainya di sana, Darmono disambut oleh rekan bisnis sekaligus kerabat dekat Ilyasa. Mbok Rum, ibu kandung Ilyasa, senantiasa mendampingi untuk bertemu karyawan barunya itu. Darmono memberi formulir karyawan baru yang sudah diisi Erwina pada Ilyasa dan Mbok Rum. Aku ingat. Erwina langsung dibawa ke dalam untuk diperkenalkan dengan bagian dalam pabrik. Seorang pekerja bernama Awang tak henti memperhatikan secara diam-diam. Ilyasa membawa Erwina ke gudang utama yang digunakan sebagai tempat percetakan kain batik. Ilyasa menjelaskan bangunan tua itu dulunya merupakan pabrik pengolahan karet dan terletak di tengah perkebunan. Seorang pegawai sibuk menutup cermin dengan kain yang sama seperti di rumah Erwina. Ilyasa mengungkapkan ayah Erwina dulu ikut membangun pabrik batik bersamanya dan Darmono. Namun karena perbedaan visi misi, Susanto lebih memilih untuk memisahkan diri dan menempuh jalan yang berbeda dari dua rekan dekatnya sendiri. Ilyasa mengaku berjuang mati-matian bersama Darmono untuk tetap menghidupkan pabrik batik itu. Gimana bapakmu? Bapak saya nggak tahu, Pak. Erwina berkeluh kesah tentang keberadaan sang ayah yang belum diketahui hingga saat ini. Erwina hanya ingat perkataan Ama di mana sang ayah pergi meninggalkan rumah dan tak pernah kembali lagi sejak Erwina berusia 7 tahun. Ilyasa mengungkapkan keprihatinan dan menasihati Erwina untuk tetap fokus saat bekerja. Ia menjelaskan aturan pertama di pabrik itu adalah tidak menggunakan ponsel. Ia menyita ponsel Erwina yang akan disimpan di dalam loker bersama dengan ponsel para pekerja yang lain. Erwina mengaku keberatan dengan aturan itu karena ia harus memantau kondisi Jody yang masih dirawat di rumah sakit. Ilyasa menegaskan di kantor ada telepon rumah yang bisa digunakan oleh para pekerja saat ingin menghubungi keluarganya di kampung halaman. Mau tak mau, Erwina terpaksa menyerahkan ponsel itu dan terdengar lagu klasik dari speaker pabrik. Erwina, jika mendengar lagu ini, Ilyasa menegaskan lagu itu adalah pertanda jam pulang bagi seluruh karyawan tanpa terkecuali. Mereka harus segera meninggalkan pabrik sebelum lagu itu habis diputar. Jika tidak taat pada aturan, maka konsekuensinya akan sangat menakutkan. Erwina melenggang pergi ke mes karyawan yang berada di samping pabrik. Mes itu berisi kamar dan air minum serta kebutuhan harian para pekerja di sana. Mereka mendapat fasilitas yang cukup memadai meski tak bebas seperti di rumah. Begitu masuk ke dalam kamar, Erwina terkejut melihat seorang wanita yang duduk menangis di ranjangnya sendiri. Erwina menyapa dengan lembut, namun wanita itu langsung melenggang pergi. Di sudut kamar, seorang pekerja wanita sudah lelap dengan tidurnya. Erwina pun berjalan perlahan menuju ke ranjang yang masih kosong dan bersiap untuk tidur di sana. Setelah meletakkan tas bawaannya, Erwina membawa handuk untuk pergi mandi. Ia berjalan menyusuri lorong gelap untuk menuju ke kamar mandi bersama. Semua lampu yang tidak digunakan harus dimatikan untuk menghemat biaya listrik. Sesampainya di kamar, Erwina bersiap menanggalkan pakaian. Anehnya, ia melihat air di dalam bak mandi seperti minyak yang mendidih. Erwina berusaha menenangkan diri dan langsung pergi, tak jadi mandi. Ia tak menyadari banyak makhluk aneh yang berdiri di halaman pabrik itu. Pagi harinya, Erwina mendapat seragam baru dari teman sekamar bernama Tri. Makasih, Mbak Tri. Sebelum pergi, Tri memberikan kunci kamar dan meminta Erwina untuk mengunci kamar mereka saat hendak berangkat kerja. Erwina bertanya pada teman sekamarnya itu siapa yang tidur di ranjang paling ujung. Tri hanya terdiam dan berlalu begitu saja. Tak disangka kasur di ujung kamar itu tergulung rapi tanpa spray dan tanpa penghuni.
Sembari berjalan kaki ke area pabrik, Tri menegaskan beberapa aturan yang harus ditaati jika mereka ingin bekerja dengan tenang di pabrik itu. Semua karyawan merasa aneh dengan aturan yang mengharuskan mereka meninggalkan pabrik setelah lagu klasik dimainkan. Bahkan mereka tidak ada yang diperkenankan lembur setelah petang tiba. Mereka yang melanggar aturan pabrik akan dikenakan sanksi yang membuat kontrak kerja diperpanjang bahkan sampai potong gaji. Tri membicarakan Iren yang sedang hamil besar. Wanita itu masuk kerja di pabrik saat kehamilannya masih sangat muda. Tri menasihati Erwina untuk cepat beradaptasi dan fokus pada pekerjaan mencetak kain batik, karena setiap kesalahan yang mereka lakukan akan mendapat ganjarannya. Di hari pertama kerja, Erwina sudah berbuat ceroboh dan menjatuhkan kain batik basah ke lantai. Iren langsung membantu mengambilkan kain basah itu untuk dimasukkan ke dalam keranjang. Mohon perhatian ya. Pak Alyasa turun dari kantornya untuk memberi pengumuman penting. Ia membuka peluang mutasi bagi pekerja yang terpilih untuk menempati pabrik batik barunya di Tuban. Hanya satu pekerja terbaik yang akan dimutasi ke kota untuk naik pangkat sekaligus mendapatkan gaji 3 kali lipat. Pabrik baru kita di Tuban. Pak Alyasa sudah mengantongi catatan khusus dan berjanji akan memberi bonus bagi karyawan dengan kinerja terbaik selama 1 bulan ke depan. Mereka kembali bekerja di mana Erwina baru pertama kali membuat batik cetakan. Ia merasa kesulitan dengan alat cetak batik yang tintanya menyebar kemana-mana. Tri membantu Erwina untuk memperbaiki hasil cetakan itu, namun Erwina mulai tak fokus dengan suara pekerja lain di belakangnya. Gak usah terlalu ditekan biar kelihatan. Tri sampai marah pada Erwina karena di belakang mereka tak ada pekerja lain. Sore harinya mereka harus segera mengumpulkan hasil kain batik yang dibuat seharian. Erwina cukup keteteran untuk mengimbangi para pekerja di sana. Saat hendak pergi, ia melihat pintu belakang pabrik terbuka sebagian. Di dalam pintu itu terdapat satu ruangan misterius yang berwarna merah dan menyala terang. Suara pria yang memanggil nama Erwina terdengar menggema hingga membuat wanita itu penasaran. Erwina menghampiri pintu itu hingga Awang memperingatkan agar Erwina tidak masuk ke sana. Papan peringatan dilarang masuk pun terpampang cukup besar, pertanda tidak ada yang boleh melewati pintu meski pekerja sekalipun. Malam harinya, Erwina kembali mendapat teror mistis di mana ia mendengar suara dentuman kencang dari kamar sebelah. Erwina mengisi air di botol minumnya untuk menenggak obat dari psikiater. Air yang semula bening berubah menjadi semerah darah dan berbau anyir yang menyengat. Erwina semakin tak fokus bekerja dan menumpahkan tinta merah bekas membatik. Waktunya habis. Sore harinya mereka berbaris untuk menyerahkan hasil membatik. Iren melakukan kesalahan besar di mana hasil kain membatiknya tidak memberi corak yang seharusnya. Ini kenapa? Loh, beda tidak bagus. Aku nggak sengaja. Sumpah aku nggak tahu. Borum meminta bagian keamanan untuk menghukum Iren. Erwina langsung memberikan satu kain ke keranjang milik Tri. Setelah pemeriksaan itu, Tri marah pada Erwina karena ia merasa tak butuh bantuan orang lain. Erwina memahami jika Tri sangat ingin pergi ke Tuban karena keluarga Tri berada di kota itu. Ia mengajak Tri untuk bekerja sama agar Tri bisa pindah ke Tuban dan Erwina bisa mendapat bonus sebagai karyawan terbaik bulanan. Seiring berjalannya waktu, Erwina dan Tri semakin giat bekerja untuk menyaingi pekerja pabrik sebelumnya. Karena terlalu keras bekerja, Erwina kembali berhalusinasi dan melihat Jody terbaring kesakitan di depan mata. Tri menyarankan Erwina untuk istirahat sejenak jika merasa kelelahan. Sepulang kerja, Tri sudah menghitung kain batik miliknya yang berjumlah 34. Erwina menghela nafas panjang sembari berkata jika masih ada pekerja lain yang jumlah kain batiknya lebih banyak dari Tri. Masih ada yang kainnya lebih banyak daripada punya kamu. Malam harinya, Erwina tak bisa tidur karena kepikiran dengan jumlah kain batik Tri yang kurang banyak. Ia nekat pergi ke pabrik untuk mencetak kain batik yang baru. Saat hendak mengeringkan kain batik itu, Erwina dikejutkan dengan tetesan darah yang mengucur dari atap pabrik seketika itu. Teriakan Erwina membuat para petugas keamanan mengetahui keberadaannya. Borum berteriak kencang meminta satpam pabrik untuk mencari pekerja yang berani melanggar aturan dan nekat lembur di malam suntuk.
Erwina berlari kian kemari untuk menghindari petugas keamanan yang sibuk mencarinya. Bokrum semakin yakin saat melihat kain batik basah yang dijemur di dalam pabrik. Beberapa penampakan pekerja tampak melintas di sekitar pabrik seolah mereka sibuk bekerja di malam hari. Erwina bersembunyi di kantor Pak Ilyasa dan mematikan lampu minyak. Selang beberapa saat kemudian, Satpam dan Bokrum sudah pergi dari pabrik itu. Erwina kembali menyalakan lampu minyak itu dan menemukan foto Pak Ilyasa bersama ayahnya di sana. Saat hendak menggunakan telepon kantor, Erwina membuka rak meja yang berisi tumpukan ponsel dari para pekerja. Ia menyalakan ponsel miliknya sendiri di mana Awak tak berhenti menghubungi. Erwina terkesiap saat mendengar tangisan wanita yang muncul di depan mata. Wanita itu tampak seperti Iren yang dihukum padahal sedang hamil besar. Erwina mendekati sosok wanita itu dan Erwina sangat ketakutan begitu melihat perut Iren terbelah dua. Wanita itu merangkak di atas tubuh Erwina dan wanita itu terbangun di kamarnya sendiri setelah matahari menyinari pagi. Ia membuka selimut yang ternyata banyak lintah menghisap darah wanita itu. Erwina panik bukan kepalang sementara Tri langsung menyiram garam ke atas ranjang. Para pekerja lain berteriak histeris di depan kamar Tri dan Erwina. Ternyata banyak lintah menggeliat di atas pintu kamar mereka seketika itu. Pekerja senior langsung mengambil lintah yang menghisap kelopak mata Tri di saat Erwina kebingungan mencari garam. Tri sangat marah dan menuduh Erwina sebagai pembawa sial. Oh sial! Setibanya di pabrik, Awang menyapa Erwina dengan guyonan recehnya. Mohon perhatiannya. Hari ini Pak Ilyasa keluar dari kantor untuk memberi pengumuman terkait pekerja terbaik. Ia sudah mendapat satu nama pekerja yang akan dimutasi ke Tuban. Sama seperti prediksi, pekerja terbaik itu adalah Tri. Erwina sangat senang mengetahui teman sekamarnya pindah ke kota. Ia kembali berhalusinasi dan melihat Jody berdiri di balik tumpukan kain batik. Saat Erwina menghampiri anak itu, Pak Ilyasa memanggil namanya dengan pekerja terbaik bulan ini. Erwina mendapat bonus gaji tambahan dan Tri mendapat peluang besar untuk pindah ke kantor yang baru. Yang lain bekerja lagi. Kamu pusing. Awang berjalan ke arah belakang pabrik untuk istirahat sambil merokok. Erwina turut mengikuti dan berbincang dengan pria itu. Ternyata Awang tahu trik Erwina yang memberikan hasil kain batiknya kepada Tri. Awang mengaku kagum dengan kegigihan Erwina yang bekerja tanpa kenal lelah meski sangat merindukan rumah. Awang sudah tak sabar ingin pulang agar bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Erwina merebut rokok milik Awang di mana pria itu melenggang pergi untuk lanjut bekerja lagi. Erwina terkesiap melihat Tri dibawa oleh Bokrum ke suatu tempat tersembunyi. Lagu santai Nonaria kembali terdengar pertanda jam pulang bagi para pekerja. Erwina masuk ke dalam kamar dan menyapa Tri yang sibuk membersihkan gigi geraham dengan tangan kosong. Suara gemeretak gigi terdengar kencang hingga membuat Erwina keheranan. Tri beranjak dari tempat duduknya dan menatap cermin di atas lemari pakaian. Erwina meminta uang bonus yang diperoleh Tri sesuai dengan perjanjian awal kerja sama mereka. Anehnya, gigi Tri jatuh ke lantai dengan diselimuti banyak darah. Wanita itu pergi ke kamar mandi sementara Erwina heran menemukan gigi Tri yang tanggal. Erwina menyusul ke kamar mandi untuk memastikan kondisi Tri baik-baik saja. Nasnya lampu pabrik mulai berkedip seiring tegangan yang turun drastis. Erwina makin panik dengan kondisi teman sekamarnya itu dan membuka pintu bilik toilet satu persatu. Ia mengintip dari lubang kunci di mana Tri tak henti memuntahkan darah hingga kamar mandi tampak merah. Erwina berteriak memanggil Tri agar membuka pintu kamar mandi seketika itu. Sosok hantu itu berteriak pengilon yang berarti cermin. Tri keluar dari kamar mandi dengan kondisi yang baik-baik saja. Erwina tak menyadari ada 3 gigi Tri yang tergeletak di pinggir bak mandi dengan penuh darah. Tri berjalan menuju ke pabrik sambil mencongkel gigi gerahamnya sendiri. Erwina tak berhenti mengikuti dari belakang hingga Awang menarik tubuh Erwina untuk sembunyi di ruang gelap. Awang meminta Erwina untuk tetap tenang dan memperhatikan dari kejauhan. Ternyata Awang sudah lama mengamati kejadian aneh yang berulang terjadi di pabrik itu. Sebelum Tri, satu teman Awang terpilih untuk menempati pabrik baru di Tuban.
Anehnya, setelah nama dipanggil dalam pengumuman, teman dekat Awang mulai berubah sikap dan menghilang dalam semalam. Satu orang pergi, maka pekerja baru akan masuk untuk menggantikan posisi yang kosong. Bahkan proses mutasi dilakukan di malam Jumat Kliwon dan terus berulang setiap setahun sekali. Erwina menyadari nasib Tri berada dalam bahaya. Ia berlari mengejar sahabat sekamarnya itu, sementara Awang memperingatkan untuk tetap sembunyi atau mereka akan mati. Katanya mau keluar dari sini. Dasar pengecut. Erwina tetap akan pergi memasuki hutan hingga mereka berdua tersesat tanpa tahu tujuan. Erwina berjalan ke sembarangan arah, namun langkahnya selalu kembali ke tempat semula. Erwina tak mau menyerah dan mengambil jalan lain. Saat ia mulai putus asa, arwah sang ayah muncul di depan mata dengan menunjuk satu arah. Dengan bantuan arwah Susanto, Erwina dan Awang berhasil menemukan lokasi pelaksanaan ritual penumbalan. Borum sibuk membaca mantra untuk memanggil setan yang selama ini memberi kejayaan dan kekayaan. Tri menari di tengah persambahan itu seolah siap untuk dijadikan makanan iblis. Borum mendorong tubuh Tri ke hadapan iblis, di mana wanita itu menanggalkan gigi terakhirnya untuk dipersembahkan sebagai media pesugihan. Iblis bertubuh tinggi besar berjalan mendekati kepala babi yang teronggok di atas sampah. Ilyasa memberikan persembahan itu dan Borum menyelesaikan sisanya. Di waktu yang sama, Amak kembali membaca mantra sambil menusuk jari sendiri sampai berdarah. Tubuh Tri yang tergeletak mati disingkirkan dari lokasi ritual suci. Borum menuliskan 3 simbol pagan ke dalam cermin agar arwah Tri diterima dengan baik. Para arwah yang terperangkap di alam gaib berebut untuk mencicipi darah segar itu. Borum meminta satu hal lagi pada Ilyasa, namun cerobohnya Awang berteriak kencang setelah kakinya terjerat ranting panjang. Tangkap dia! Mereka berdua dikejar oleh pengikut sekte sesat Borum untuk dijadikan tumbal tambahan. Awang terjatuh dan berhasil ditangkap oleh anggota ritual. Erwina tak mau tertangkap juga dan mempercepat langkahnya untuk melarikan diri. Naas akar yang menjulang di permukaan tanah membuat kaki wanita itu terjerat sampai terjungkal tak berdaya. Saat tersadar, Erwina duduk di meja makan bersama Jody, Rian, dan juga Ama. Kondisi keluarga tampak jauh berbeda dari sesungguhnya. Rian bekerja di perusahaan dan mengenakan kemeja serta dasi. Bahkan Rian membuat sarapan dan mempersilahkan Erwina untuk makan. Mereka membujuk Erwina untuk tetap bertahan di pabrik batik itu. Ibu mengusap lembut wajah putrinya sembari menyodorkan makanan. Jody turut membujuk ibunya agar melanjutkan pekerjaan di pabrik. Mereka semua mendesak Erwina, tapi Erwina masih punya nyali untuk menolak. Jody langsung membuang piring dan membenturkan kepalanya ke meja makan. Erwina yang panik berusaha melindungi kepala Jody, namun anak itu menghilang dan hanya tersisa Ama yang duduk di depan makanan. Ama mulai berkata jahat dan menyudutkan Erwina yang hamil di luar nikah. Wanita itu naik ke atas meja sembari merangkak mendekati Erwina hingga tiba-tiba Tetap di sini. Ama berusaha mengendalikan tangan Erwina agar menusuk dirinya sendiri. Ia membisikkan kalimat negatif untuk merendahkan dan meremehkan putrinya sendiri. Garpu yang digunakan untuk menusuk Ama berubah menjadi gunting. Ternyata Erwina masih berada di dalam hutan dan dipengaruhi oleh sihir Borum. Wanita tua itu tergeletak bersimbah darah setelah lehernya ditusuk Erwina. Setelah Borum mati, Erwina pergi ke pabrik untuk bertemu dengan sahabat sekamarnya, Tri. Meski leher gadis itu sudah digorok menggunakan pisau oleh Borum, namun Tri masih bisa berjalan dan sekarat di pelukan Erwina seketika itu. Saat terbangun, Erwina berada di kantor bersama Ilyasa yang sengaja memukul Tengku dari belakang. Ilyasa terus menghubungi Borum, namun teleponnya tidak diangkat. Melihat Erwina beranjak dari tempat duduk, Ilyasa langsung menghalingnya pergi dan berkata jika ia menemukan Erwina tak sadarkan diri di depan pintu masuk pabrik. Erwina berusaha mengingat apa yang baru saja ia alami dan beranjak untuk pergi ke hutan. Ilyasa kembali menghalangi gadis itu dan berusaha mengelabui Erwina. Ia berkata jika Tri dan Borum sudah berangkat ke pabrik baru di Tuban. Ilyasa memberikan uang bonus milik Tri pada Erwina dan membujuk wanita itu untuk tetap bekerja dengannya. Ia berjanji akan ikut merawat Jody yang masih terbaring di rumah sakit. Erwina bisa melihat luka sayatan di telapak tangan Ilyasa yang merupakan pertanda dari anggota sekte hitam.
Erwina langsung menyerang atasannya sendiri hingga menabrak cermin dan menyibak kain penutupnya. Erwina bisa melihat bayangan arwah yang membujuk ke arah Ilyasa. Wanita itu langsung mengambil gunting dan mulai menyerang. Erwina berhasil menusuk bola mata Ilyasa dan memaksa pria itu untuk berkata jujur tentang apa yang terjadi. Ilyasa mulai ketakutan begitu mengetahui Mbok Rum telah mati. Ia menegaskan sosok iblis itu bisa membunuh mereka semua jika ritual penumbalan gagal dipersembahkan. Ilyasa meminta Erwina untuk menutup cermin dengan kain, tapi semua sudah terlambat. Lampu mulai berkedip hampir mati dan cermin menampakkan kegelapan di dalamnya. Sosok mengerikan merangkak keluar dari cermin itu. Arwah wanita yang dijadikan tumbal merangkak ke arah Ilyasa untuk membalaskan dendam kesumatnya. Tubuh Ilyasa diseret masuk ke dalam cermin dan kondisi berubah seperti semula dalam sekejap mata. Erwina berlari meninggalkan pabrik untuk menyelamatkan diri. Para anggota sekte sudah menunggu di luar untuk menangkap Erwina. Wanita itu terpaksa sembunyi di sebuah ruangan merah yang tak boleh dimasuki siapapun juga. Tak disangka ruangan itu berisi gigi para tumbal yang copot sebelum ritual. Ruangan merah itu tak hanya digunakan untuk mengeringkan kain, namun juga penuh dengan sesajen dan sarana praktek ritual sesat. Erwina melihat bayangan manusia yang berseliweran kian kemari hingga membuat dirinya ketakutan. Awang muncul di sudut ruangan itu dan duduk diam tanpa suara. Erwina menghampiri di mana Awang menjelaskan jika anggota sekte itu mengurungnya di dalam ruangan dan berbondong kembali ke dalam hutan. Saat mereka hendak pergi, sosok arwah korban pesugihan muncul di balik setiap kain batik. Erwina dan Awang sampai di ruang rahasia tempat anggota sekte mengurung calon tumbalnya. Di dalam tempat itu banyak pria disiksa dengan mengerikan sampai mereka kehilangan nyawa dan bahkan jasadnya tidak dimakamkan. Awang tertawa begitu mengetahui Mbok Rum telah mati. Ia menyantap buah sesaji yang tergeletak di atas meja sembari memainkan musik klasik yang biasa diputar pada jam pulang pabrik. Awang menari sambil berlenggak-lenggok tanpa mempedulikan semua perkataan Erwina. Merasa ada yang janggal dengan sikap Awang, Erwina membuka kain penutup cermin yang ternyata tubuh Awang digerakkan oleh sosok iblis tinggi besar yang selama ini jadi sesembahan para penganut sekte sesat. Awang mendekati Erwina dengan penuh emosi dan menjatuhkan tubuh wanita itu ke tanah. Tiba-tiba Erwina sudah berada di tengah hutan dan sosok sang ayah terbaring di depan mata. Iblis yang merasuki tubuh Awang membuka ingatan Erwina tentang masa kecilnya dahulu. Kala itu Erwina diajak Amak ke pabrik untuk dijadikan sebagai tumbal ritual pesugihan. Susanto yang sedang memantau perkembangan proyek terkejut melihat semua ritual sesat itu. Ia menantang segala perbuatan syirik hanya demi mendapatkan kekayaan instan. Ia bahkan menghempaskan tubuh Mbok Rum sampai terjatuh menabrak meja persembahan. Darmono marah besar dan mengusir Susanto dari tempat itu. Namun Susanto tak mau tinggal diam dan menghancurkan semua sesaji serta alat ritual. Ama menghentikan perbuatan suaminya itu dan mengaku tak kuat hidup miskin. Mbok Rum tak sengaja menggores leher Susanto dengan pecahan kaca yang sangat tajam. Darah pria itu mengenai tubuh Ilyasa yang senantiasa menuruti semua kata Mbok Rum. Ama menutupi telinga Erwina yang matanya tertutup kain putih. Susanto mati di tempat setelah kehabisan darah. Mbok Rum tak mau kehilangan kesempatan dan menggunakan Erwina sebagai pengganti tumbal. Gadis itu menangis dengan air mata darah. Mbok Rum membaca mantra untuk memanggil iblis dan menerima tumbal gadis kecil itu. Saat waktunya tiba, Erwina harus diserahkan pada iblis untuk membayar hutang nyawa keluarganya. Saat tersadar, tubuh Erwina sudah diikat tali kencang tepat di depan iblis mengerikan. Untungnya Erwina berhasil melepaskan tangannya dan berlari keluar dari penjara rahasia. Kain batik yang dikeringkan kini membentuk pocong terbalik yang membalut jasad manusia sampai busuk. Darah para pekerja yang disiksa itu sengaja ditampung dalam ember sebagai campuran tinta kain batik. Awang kembali muncul dari segala arah sambil berbisik memanggil nama Erwina kembali melihat arwah ayahnya yang berdiri di depan jasad Iren. Susanto menuju ke sebuah arah untuk membimbing putrinya menuju ke jalan selamat. Erwina membuka kain penutup cermin yang digunakan untuk memerangkap arwah ayahnya.
Susanto meminta Erwina untuk memecahkan cermin itu, namun iblis berusaha menghalanginya. Iblis yang terluka itu pun murka dan menyerang Erwina. Saat Erwina mengerang kesakitan, Awang muncul dan berkata jika hutang keluarga Erwina harus segera dilunasi. Awang berusaha menjongkel gigi Erwina dengan tangan kosong. Untungnya Erwina berhasil menemukan gunting di tanah dan berbalik menyerang Awang. Sosok Awang berubah menjadi Jody yang menangis di hadapan ibunya. Erwina tak sanggup membunuh anaknya sendiri dan langsung memeluk Jody. Tak disangka, iblis yang menjelma sebagai Jody mencekik leher Erwina sampai hampir mati. Kali ini Erwina sudah tak kuat lagi. Ia menusuk perutnya sendiri secara bertubi-tubi. Tusukan di tubuhnya sendiri membuat iblis terluka dan cermin pengilon ritual ikut retak juga. Kau bukan anakku. Anehnya, saat cermin itu hancur, semua api di tempat ritual langsung padam. Luka di tubuh Erwina pun langsung menghilang begitu saja seolah tidak pernah menderita tusukan. Susanto muncul dari belakang setelah terbebas dari siksaan iblis pesugihan. Ia memeluk putri bungsu kesayangan itu sembari mengucapkan permintaan maaf. Setelah sosok Susanto menghilang, Erwina berjalan pulang ke rumah dengan kaki telanjang. Ia langsung masuk ke kamar Ama yang terbaring lemah di atas ranjang dengan menggunakan alat bantu pernafasan. Erwina membuka cermin di kamar ibunya hingga Ama berteriak ketakutan. Setelah menumbalkan Ama sebagai pengganti dirinya, Erwina keluar dari kamar dan melihat Jody yang sedang mengantarkan makanan untuk neneknya. Erwina bersimpuh lemah di hadapan putra tercinta dan memeluk Jody dengan penuh kasih sayang. Tangan dan wajah anak itu penuh luka bakar hingga membuat Erwina merintih sedih. Ama meregang nyawa di dalam kamar dengan lengan yang terluka parah. Sementara Darmono kembali mencari tumbal pesugihan dan menyasar warga desa dengan alibi ikut proyek besar, dan film pun berakhir. Film ini diangkat dari thread viral karya Yosep Angginun yang menyajikan kisah horor dengan sentuhan sosial mengungkap bagaimana ambisi manusia bisa menelan korban, termasuk nasi buruh yang kerap menjadi tumbal. Dengan menggabungkan unsur mistis dan klinis khas di Pulau Jawa, film ini menyajikan realita yang tak masuk logika di mana buruh dipaksa untuk memenuhi hasrat dari penyelenggara lapangan kerja. Dengan mengusung tema ketidakadilan sosial dan perampasan hak pekerja, film ini merupakan refleksi dari kasus Marsina di mana suara buruh sengaja dibungkam dengan cara kekerasan. Kebanyakan orang yang kejam bukan karena hartanya, tapi karena ada kosong di dalam batin dan dirinya. Harta dijadikan sebagai pelarian, simbol kesuksesan, atau bahkan pengganti kasih sayang yang tak pernah ia dapatkan. Ketika harta tak lagi memuaskan batinnya, mereka akan semakin frustasi dan mulai bertindak destruktif. Oleh karena itu, manusia perlu belajar untuk mengendalikan diri dari bisikan jahat yang ada di setiap hati. Dengan memiliki rasa syukur, manusia di muka bumi bisa hidup dengan tentram dan penuh kedamaian. Semoga para supi sekalian mendapat kenikmatan berupa rizki yang melimpah disertai rasa syukur yang tidak pernah ada habisnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, 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 bermau itu ketarik.